Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan beranggotakan saya Nadia Budikari dengan NIM 1901020024 dan saya Maulina dengan NIM 1901020018 dan saya Parwan Alamsir dengan NIM 1901020021. Baiklah, di sini kami akan membahas studi kasus dari MK Praktikum Pengauditan dengan tema yaitu pemeriksaan atas siklus perolehan dan pembayaran beban bayar di muka dan perlengkapan kantor serta pembayaran investasi. Baiklah teman-teman, itulah tema yang akan kami bahas. Untuk itu, marilah semuanya menyimak apa yang akan kami jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Budikari dengan NIM 1901020024. Di sini saya akan membacakan soal mengenai studi kasus kelompok 4. Soal studi kasus kelompok 4. Yang pertama, Saudara Bayu sebagai supervisor Anda memberikan daftar polis asuransi yang dimiliki klien kepada Anda. Berikut adalah daftar perpanjang polis asuransi pada PT Mentari dengan rincian sebagai berikut. Terdapat 3 aset yang diasuransikan, yaitu bangunan, peralatan kantor, dan kendaraan bermotor. Yang pertama, bangunan, nomor polis 3675, premi yang dibayarkan sebesar Rp2.000.000, periode 1 Januari 2017 sampai 31 Desember 2017 dengan jenis asuransi yaitu kebakaran. Nomor 2, ada peralatan kantor dengan nomor polis 3676, premi yang dibayar sebesar Rp1.250.000, periode 1 Januari 2017 sampai 31 Desember 2017, jenis asuransi kebakaran. Yang ketiga yaitu kendaraan bermotor dengan nomor polis 3864, premi yang dibayar yaitu Rp2.750.000, periode 1 Januari 2017 sampai 31 Desember 2017 dengan jenis asuransi yaitu semua resiko. Yang kedua, perusahaan mengasuransikan bangunan sebesar 2 miliar sebagai nilai polis, sedangkan kendaraan bermotor sebesar 950 juta. Nomor 3, Anda memeriksa polis asuransi dan bukti pembayaran premi asuransi yang disimpan oleh Bapak Arsyad atau manajer akuntansi dan keuangan klien. Sewaktu memeriksa kebenaran perhitungan premi asuransi dibayar di muka dan beban asuransi untuk tahun berjalan, ditemukan bahwa klien hanya mencatat pembayaran premi akuntansi pertama kali untuk tanggal 1 Januari 2017 sebagai berikut. Pencatatan pertama kali premi asuransi pada 1 Januari 2017 yaitu asuransi dibayar di muka pada kas besar dengan masing-masing nominal yaitu Rp6 juta. Yang keempat, Saudara Bayu memberikan informasi mengenai sewa, sedangkan Anda meninjau surat kontak perjanjian sewa tersebut. Setelah itu, Anda melakukan pemeriksaan untuk sewa dibayar di muka. Nomor 5, berdasarkan pengecekan bukti perjanjian sewa, diketahui bahwa sewa ruko di kawasan BSD City pada PT Suburland untuk periode 1 Oktober 2017 sampai 30 September 2018 yaitu sebesar 24 juta, tetapi tidak memotong PPh pasal 4 ayat 2 sebagaimana yang diharuskan menurut ketentuan perpajakan. Hal ini telah dikonfirmasi klien kepada pihak yang menyewakan dan mereka bersedia mengembalikan kelebihan pembayaran dengan perhitungan pada bulan berikutnya, yaitu Januari 2018. Pencatatan yang dibuat klien pada tanggal 1 Oktober 2017 adalah sebagai berikut. Sewa dibayar di muka, PPN masukan,
pada Bank ABC. Dengan nominal sewa dibayar di muka 24 juta, PPN masukan 2.400.000 dan Bank ABC yaitu 26.400.000. Nomor 6, selain itu juga ditemukan bahwa klien sampai dengan 31 Desember 2017 belum membuat jurnal untuk membebani sewa tahun 2017. 7. Saudara Bayu meminjamkan data perpanjangan seperti surat setoran pajak untuk PPh pasal 21, yaitu penjualan pada PT Antiq dan 25. Pajak dibayar di muka PPh pasal 22 dan 25 sudah dikreditkan sebagai kredit pajak mengurangi pajak penghasilan badan. Anda melakukan pengecekan dengan bukti surat setoran pajak yang telah disetorkan dan telah dibukukan dengan benar. Nomor 8, setiap akhir bulan PPN masukan dikompensasikan dengan PPN keluaran melalui SPT PPN untuk bulan Januari sampai Desember 2017. Nomor 9, PT Mentari membeli perlengkapan kantor dan alat tulis kantor yang dipakai untuk keperluan kantor. Setiap akhir tahun dilakukan perhitungan fisik untuk menentukan saldo perlengkapan kantor di neraca. Perhitungan fisik ini dilakukan untuk mengetahui berapa perlengkapan kantor yang dipakai sebagai beban tahun berjalan. Anda mengetahui bahwa perlengkapan kantor pada 1 Januari 2017 adalah Rp7.500.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ima Yurina. Di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai studi kasus dengan penyelesaiannya. Tadi teman saya Nandia Budikari telah menjelaskan studi kasus yang telah dilakukan selama bulan Desember 2017. Untuk itu, saya akan menjelaskan penyelesaian dengan cara mengerjakannya di kertas kerja yang telah disediakan. Baiklah, langsung saja. Untuk PT Mentari sebagai klien dengan tanggal 31 Desember 2007 untuk perkiraan beban dibayar di muka dengan kertas kerjanya sebagai berikut. Keterangan pertama, yaitu asuransi yang dibayar di muka. Pada klien mencatat per tanggal 31 Desember 2017 itu sebesar 6 juta. Ternyata pada saat pencatatan, klien belum mencatat kembali adanya asuransi yang dibayar di muka pada tanggal 31 Desember. Maka diletakkan 6 juta kembali pada saat akhir periode. Maka 6 juta dikurang 6 juta dengan hasil total saldo akhir per tanggal 31 Desember 2017 yaitu 6 juta. Untuk keterangan kedua, yaitu sewa yang dibayar di muka sebesar 24 juta yang dicatat oleh klien per tanggal 31 Desember 2017. Namun, klien belum mencatat adanya beban sewa pada saat pencatatan tersebut. Maka, beban sewa sebesar 5 juta kembali dicatat dengan dicantumkan di kertas kerja. Maka 24 juta dikurang 5 juta, hasil saldo akhirnya per tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar 19 juta. Untuk pajak dibayar di muka, itu tidak dicatat di dalam perkiraan beban dibayar di muka pada saat kertas kerja tersebut. Untuk keterangan keempat, yaitu yang tertera di kertas kerja yaitu perlengkapan kantor. Di sini perlengkapan kantor dicatat per tanggal 1 Januari 2017 sebesar 7.500.000. Namun pada saat pencatatan akhir periode tanggal 31 Desember 2017 itu 5 juta. Mengapa? Karena pada
tanggal 1 Januari. Tanggal 1 Januari 2017 tersebut 7.500.000 dikurangi dengan adanya perlengkapan kantor yang terpakai sebesar 2.500.000, sehingga pada saat pencatatan akhir per klien itu terdapat nominal 5 juta, dan pada saat pencatatan akhir saldo audit yaitu adanya pengurangan kembali sebesar 2.500.000 karena adanya beban perlengkapan kantor yang belum dicatat. Maka 5 juta dikurangi 2.500.000, akhir saldo auditnya per tanggal 31 Desember 2017 itu sebesar 2.500.000. Untuk saldo akhir yaitu pada per klien yaitu 35 juta. Sedangkan untuk per audit per tanggal 31 Desember 2017 itu 21.500.000. Untuk catatan pemeriksaannya itu ada 3 catatan, yaitu yang pertama untuk sewa dibayar di muka. Sewa ruko di kawasan BSD City pada PT Suburland sebesar 24 juta untuk periode 1 Oktober 2017 sesudah dan 30 September 2018 belum dikenakan PPh. Setelah dikonfirmasikan, ternyata pemilik bersedia mengembalikan kelebihan pembayaran sebesar PPh dan mereka akan mengembalikan kelebihan pembayaran dengan perhitungan pada bulan Januari 2018. Dan kami juga menemukan pembebanan dari sewa tersebut, yaitu dengan jurnal beban sewa pada debit yaitu sebesar 5 juta, sedangkan sewa dibayar di muka pada kredit sebesar 5 juta. Maka pemeriksaan sesuai dengan catatan yang ada di kertas kerja yaitu 24 juta dikurangi 5 juta karena adanya pengembalian yang dikonfirmasikan oleh PT Suburland. Dan untuk penyelesaian kedua, catatannya yaitu untuk pajak dibayar di muka. Mengapa di sini tidak tertera dengan nominal-nominal di kertas kerja? Karena pajak dibayar di muka, kami telah memeriksa bukti pemotongan dari pihak ketiga, SSP dan SPM tahun 2017, sehingga tidak tertera di dalam kertas kerja yang telah tersedia di sini. Untuk pemeriksaan catatan yang ketiga atau yang terakhir yaitu tentang perlengkapan kantor. Di sini perlengkapan kantor di kertas kerjanya yaitu sebesar 5 juta dengan dikurangi 2.500.000. Sehingga di sini catatan pemeriksaannya yaitu jurnal nomor 5 atau lihat schedule C. Perusahaan belum membebankan perlengkapan kantor yang telah dipakai selama tahun 2017. Maka saya telah tadi menjelaskan 5 juta itu awal saldonya yaitu 7.500.000 yang dikurangi dengan perlengkapan kantor yang telah terpakai 2.500.000 sehingga 7.500.000 menjadi 5 juta dan 5 juta dikurangi dengan beban perlengkapan kantor yang belum dicatat di kertas kerja sehingga akhir saldo pada per audit tanggal 31 Desember 2017 itu sebesar 2.500.000. Untuk jurnalnya yaitu beban perlengkapan kantor pada debit sebesar 2.500.000 dan perlengkapan kantor pada kredit sebesar 2.500.000. Baiklah, yang terakhir untuk kesimpulan kertas kerja yang kami kerjakan yaitu kesimpulan pemeriksaannya menurut pendapat kami saldo dibayar di muka telah disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang telah berlaku. Baiklah, itulah yang dapat saya jelaskan tentang penyelesaian yang
kami lakukan sesuai dengan kertas kerja yang telah disediakan oleh studi kasus. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Baiklah, materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farman Alamsir dengan NIM 19010200021. Di sini saya akan melanjutkan penyelesaian dari kertas kerja pada klien PT Mentari tanggal neraca 31 Desember 2017 dengan perkiraan asuransi dibayar di muka. Bisa dilihat pada tabel, yaitu aset yang diasuransikan yang pertama bangunan dengan nilai polis 2 miliar dengan premi yang dibayar 2 juta pada periode 1 Januari 2017 sampai 31 Desember 2017 dengan nomor polis 3675. Beban asuransinya 2 juta rupiah. Yang selanjutnya yaitu peralatan kantor dengan premi yang dibayar 1.250.000 dengan periode 1 Januari 2017 sampai 31 Desember 2017 dengan nomor polis 3676 dengan beban asuransi Rp1.250.000. Yang selanjutnya kendaraan bermotor dengan nilai polis Rp950 juta dengan premi yang dibayar Rp2.750.000 pada periode 1 Januari 2017 sampai 31 Desember 2017 dengan nomor polis 3864. Beban asuransinya yaitu Rp2.750.000 dengan total premi yang dibayar 6 juta, sedangkan beban asuransinya berjumlah 6 juta rupiah. Setelah pencatatan pemeriksaan, kami dapat menyimpulkan bahwa kami telah melakukan pemeriksaan terhadap perhitungan pembebanan dari asuransi dibayar di muka. Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan bahwa perusahaan belum melakukan pembebanan terhadap beban asuransi untuk tahun 2017 dengan jurnal sebagai berikut, yaitu beban asuransi senilai 6 juta rupiah pada asuransi dibayar di muka 6 juta rupiah. Dari kesimpulan pemeriksaan tersebut, menurut pendapat kami, saldo asuransi dibayar di muka telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum. Dibuat oleh Sinta tanggal 31 Desember 2017 dan diperiksa oleh Tora tanggal 31 Desember 2017 dengan indeks G1. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pembahasan yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.